Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Selesai. Badai api yang mengerikan melanda langit. Temperaturnya yang menakutkan menguapkan semua kelembapan di udara hampir seketika. Panas kering meluncur di udara. Beberapa orang yang lebih lemah merasakan darah di tubuh mereka menjadi panas mendidih. Bang! Suara teredam tiba-tiba dipancarkan dari dalam badai api, dan sosok yang terbungkus api melesat dari langit seperti bola meriam. Pekikan menyedihkan sosok itu bergema di telinga semua orang. Mendengar suara ini, sosok api itu adalah Tianzun keempat yang sombong dari Hall of Souls. Pada saat ini, Tianzun yang agung ini menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi babi panggang. Bang! Tianzun keempat dengan keras menembak ke dalam jurang yang dipenuhi dengan lautan darah di depan banyak pasang mata. Suhu yang menakutkan menyebar, menyebabkan lautan darah menggelembung. Akhirnya, dengan cepat menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lautan darah benar-benar menghilang dalam waktu 10 detik. Suara deras angin muncul di langit saat sosok Xiao Yan muncul di atas jurang yang dalam dengan gaya seperti hantu. Matanya acuh tak acuh saat dia menatap ke bawah. 3 serangan dari sebelumnya pasti telah melukai Tianzun keempat dengan serius. Jika Tianzun keempat tidak beruntung, bukan tidak mungkin dia mati di tempat. Seseorang harus menyingkirkan rumput dari akarnya. Mata Xiao Yan berkedip. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan pilar api ungu coklat dengan sedikit tembakan putih dari telapak tangannya. Itu menembus jurang yang dalam dan dengan kejam menyerang ke tempat auranya tetap ada. Bang! Tanah jurang yang agak lembab dibakar menjadi bahan sekeras batu dimanapun pilar api lewat. Pilar api menyebabkan jurang yang dalam berubah menjadi batu, dan gelombang demi gelombang suhu tinggi terus memancar darinya. Grup. Di tepi pilar api, Tianzun keempat, yang kulitnya telah benar-benar hilang dari tubuhnya dan sekarang benar-benar penuh darah dan daging, membuka matanya dengan lemah. Dia menggerakkan jarinya, dan tanda giok muncul di telapak tangannya. Dia kemudian menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya. Ci! Terowongan hitam spasial segera muncul di samping Tianzun keempat saat token giok pecah. Kekuatan hisap melonjak dari terowongan dan menelan tubuhnya. Soos! Seberkas cahaya melesat ke jurang yang dalam saat Tianzun keempat menghilang. Setelah itu, cahaya itu muncul di tempat Tianzun keempat berdiri sebelumnya. Sosok yang muncul dari cahaya melihat distorsi spasial yang tersisa, tanpa sadar mengerutkan kening, dan bergumam, dia sangat cepat untuk melarikan diri. Xiao Yan tidak mengharapkan Tianzun keempat menanggung begitu banyak pukulan. Dia masih bisa bertahan dan hidup meski menderita begitu banyak serangan kuat. Namun, Xiao Yan tidak cemas meski gagal membunuh Tianzun keempat. Bahkan jika Tianzun keempat pulih dari luka-lukanya, gejala sisa pasti akan tetap ada. Akan sulit bagi Tianzun keempat untuk berkembang lebih jauh di masa depan. Di sisi lain, selama Xiao Yan diberi waktu untuk berlatih, akan mudah baginya untuk membunuh Tianzun keempat secara acak saat mereka bertemu lagi. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Wajahnya samar-samar memucat. Kelelahan karena terus-menerus melawan 2 Tianzun Hall of Souls dan menampilkan keterampilan Dou kelas Tian beberapa kali terlalu berlebihan baginya meskipun ia memiliki metode Qi kelas Kuasi Tian. Jika dia terus menyia-nyiakan Dou-Qi-nya, dia mungkin tidak bisa menahan ketegangan. Bahaya aliansi yang dapat dianggap terselesaikan. Xiao Yan mengepakkan sayap tulang hijau merah di punggungnya. Dia terbang keluar dari jurang yang dalam dan muncul di langit dunia luar. Dengan sapuan matanya, dia memperhatikan bahwa para ahli dari Aula Jiwa dan Sekte Singa yang mendalam masih bertarung. Dengus dingin terdengar saat dia menjentikkan 10 jarinya.
10 pilar api yang sangat panas ditembakkan dari ujung jarinya. Mereka meluncur melintasi langit dan dengan kejam menabrak beberapa ahli. Bang-bang! Suara rendah dan teredam muncul saat jeritan tajam terdengar. Elit biasa Dou Zuns itu akhirnya memuntahkan darah dan mundur karena serangan acak Xiaoyan. Api surgawi yang menakutkan itu seperti belatung di tulang mereka saat bertahan di tubuh mereka. Itu tidak berguna terlepas dari apa skill Dou yang mereka gunakan. Karenanya, banyak ahli buru-buru melarikan diri karena panik dengan api menutupi pantat mereka. Beberapa ahli Hall of Souls mengerti bahwa situasinya tidak ada harapan setelah menyaksikan serangan ini. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi karena mereka membentuk kabut hitam dan segera melarikan diri. Ketua Aliansi Xiao, tolong tunjukkan belas kasihan. Kami semua dipaksa melakukan ini. Beberapa ahli dan sekte yang telah diancam atau dibujuk oleh Hall of Souls buru-buru berteriak panik. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiaoyan menjadi sekuat ini. Dia mengandalkan kemampuannya sendiri menghabisi dua ahli dengan kekuatan yang luar biasa. Jadi, mereka tidak berani melawan. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat dia melirik orang-orang yang membungkuk dengan situasi itu. Namun, dia tidak membunuh mereka semua. Meskipun semua orang ini memalukan, mereka memang memiliki reputasi di wilayah barat laut. Membunuh mereka semua tidak akan menguntungkan perkembangan aliansi Yan di masa depan. Tentu saja, dia juga tidak ingin menarik individu yang tidak bertulang. Jika mereka menyerah sekarang, mereka secara alami akan berbalik saat menghadapi musuh yang kuat di masa depan. Xiaoyan merenung sejenak sebelum berkata dengan suara pelan, "Jika kalian semua ingin pergi, kalian perlu menukar hidup dengan hidupmu. Ambil nyawa orang-orang dari sekte singa yang mendalam sebagai ganti nyawa Anda." Para ahli dari sekte singa yang mendalam mengalami perubahan drastis saat mendengar perintah Xiaoyan. Di sisi lain, faksi dan ahli lain ragu sejenak sebelum mengungkapkan keganasan di mata mereka. Mereka menoleh dan bergegas menuju para ahli dari sekte singa mendalam yang telah mereka lawan sebelumnya. Sesaat, pertempuran kacau meletus di langit. Kali ini, aliansi yang akhirnya menjadi pengamat pertunjukan. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Xiao Ding tersenyum saat dia menyaksikan pertempuran sengit dan kejam yang meletus di langit. Xiao Yan benar-benar kejam. Tangan orang-orang ini akan diwarnai dengan kehidupan orang-orang dari sekte singa yang mendalam. Kedua belah pihak secara alami akan menjadi musuh, dan akan sulit bagi mereka untuk membentuk aliansi di masa depan. Tentu saja, kekuatan sekte singa yang mendalam akan sangat menurun setelah dikalahkan. Selain itu, sekte singa yang mendalam telah menyinggung banyak faksi selama perang di bagian barat laut benua ini. Setelah kehilangan perlindungan aula jiwa, nasib sekte singa yang mendalam akan sangat menyedihkan. Di masa depan, aliansi yang mungkin akan mendominasi wilayah barat laut ini sendirian. Pertempuran kacau di langit berlanjut selama lebih dari 10 menit. Para ahli dari Profound Lion Sect mengalami luka serius, bahkan ada yang meninggal. Bahkan pasukan yang mereka kumpulkan pun mengalami banyak kerugian. Sekarang tidak ada yang memerintah mereka, tentara mulai berpencar dan melarikan diri. Setelah melirik ke langit, Xiaoyan mengerti bahwa sekte singa yang mendalam telah selesai. Sekte seperti itu tidak akan ada lagi di barat laut di masa depan. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas saat dia berbalik dan mendarat di dinding benteng. Seluruh benteng segera mengeluarkan sorakan yang mengguncang bumi ketika mereka melihatnya kembali. Aliansi yang tidak akan jatuh. Salam kepala aliansi. Xiaoyan tersenyum saat dia perlahan mendarat di dinding dan mendengar sorakan ini yang mengguncang seluruh benteng. Kamu telah menjadi pahlawan tunggal lagi. Cai Lin melirik Xiaoyan dan berbicara dengan suara samar, tetapi sudut mulutnya melengkung menjadi bentuk yang mempesona.
Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Cailin dengan lidah silet tapi hati yang lembut. Dia masih sama setelah bertahun-tahun. Haha, kepala Pavilion Junior benar-benar melebihi ekspektasi orang lain. Anda bisa menghabisi Sui Hizunze itu. Reputasi iblis tua ini di dataran tengah saat itu tidak kalah dengan gurumu. Namun, orang ini terkenal karena kebrutalannya. Ketiga tetua Hu bergegas dalam sekejap dan tertawa. Ada rasa hormat tambahan di mata mereka ketika mereka melihat Xiao Yan. Yang kuat dihormati, dan kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya sudah cukup untuk membuat mereka tunduk padanya. Haha, terima kasih semuanya. Setelah saya kembali, saya pasti akan memberikan hadiah yang tersisa. Xiao Yan tertawa. Tidak apa-apa. Dengan reputasi Yao Chen, kami bahkan tidak perlu khawatir dia akan memakan kata-katanya. Elit Dozuns yang telah diundang dengan cepat menjawab setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan menyeringai saat mendengar jawaban mereka. Xiao Li dan Xiao Ding sudah mulai mengirim pasukan untuk membersihkan medan perang. Seluruh dinding adalah satu pemandangan yang sibuk. Ayah itu perkasa. Suara renyah yang menyebabkan hati Xiao Yan bergetar tiba-tiba melayang saat dia diam-diam menghela nafas lega. Wajahnya tanpa sadar menunjukkan senyuman yang cemerlang. Dia menoleh dan mempelajari Xiao kecil yang melambai padanya dari pelukan Cailin. Perasaan khusus melonjak ke dalam hatinya. Dia juga menjadi seorang ayah. Ayah kemungkinan besar akan sangat senang jika dia mengetahui hal ini. Ayah, yakinlah bahwa aku akan menyelamatkanmu secepat mungkin. Saat itu, keluarga kita akan bersatu kembali. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia dengan cepat melangkah maju dan menarik Xiao kecil dari pelukan Cailin ke pelukannya. Dia dengan kasar mencium wajah kecilnya yang halus dan tidak bisa menahan tawa keras ketika dia melihat ekspresi agak pahit. His mendesis. Lidah Xiao kecil tiba-tiba menjadi cerah saat Xiao Yan sedang tertawa. Sosok 7 warna tiba-tiba melesat. Itu bertahan di atas bahu Xiao kecil dan dengan senang hati mengulurkan lidah ularnya ke arah Xiao Yan. Ini adalah 7 warna surga menelan Pithon. Xiao Yan terkejut saat melihat sosok 7 warna ini. Dia segera berteriak karena terkejut. Pithon Swallowing Seven Colored Heaven ini tidak sepenuhnya didominasi olehku. Jiwanya menggunakan tubuh Xiao untuk bereinkarnasi. Sebagai hadiah, Xiao dapat menggunakan kekuatannya. Dengan kata lain, Xiao telah memiliki kekuatan elit Duzong saat dia dilahirkan. Cailin dengan lembut menjelaskan. Oh! Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Seven Colored Heaven Swallowing Pithon adalah puncak keberadaan di antara ular magical beast. Selama zaman kuno, beberapa Pithon Swallowing 7 warna yang kuat dapat menantang ular surga kuno. Binatang ajaib berbentuk ular dengan garis keturunan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan murid bunga ular 3 Jade Hijau King Lin tidak bisa mengendalikannya. Selain itu, Pithon Swallowing Seven Colored di puncaknya sebanding dengan Dou Sheng Elite. Dengan kata lain, ada kekuatan Seven Colored Heaven Swallowing Pithon yang ditumpangkan pada kekuatan Xiao sendiri. Seseorang dan ular bergandengan tangan. Kekuatan itu sangat menakutkan. Meskipun 7 warna langit menelan Pithon ini memiliki potensi tak terbatas, itu masih merupakan kekuatan pinjaman. Putriku tidak akan hanya mengandalkan kekuatan orang lain. Xiao yang tersenyum saat kegembiraan meningkat di matanya. Saat ini, konstitusi Xiao dalam kondisi paling lembut dan paling lunak. Meskipun saya tidak bisa berlebihan dalam upaya untuk membuatnya tumbuh, saya akan dapat memberinya kondisi pelatihan yang paling sempurna. Xiao akan menjadi sempurna karena dia adalah putri Xiao Yan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video.
Peace out and bye-bye.